Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di kelas 8 ya. Ini pertemuan pertama di pelajaran IPA. Kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh, jadi di rumah aja. Materi pertama di semester 1 ini, kelas 8 ini, yaitu tentang gerak ya, materi gerak. Nanti kita akan bagi dua, gerak pada benda dan gerak pada makhluk hidup. Makhluk hidup nanti akan dibahas gerak pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang gerak pada benda. Ini ada 4 pertemuan. Pertemuan pertama ini Ibu akan bahas dulu tentang konsep gerak dan gerak lurus ya. Boleh kamu siapkan dulu alat-alatnya, bisa alat tulis, buku catatan, atau buku sumber ya. Oke, perkenalkan Ibu dengan Ibu Neneng Olivia Soliha. Ini gerak pada benda, konsep gerak pada benda ini di kelas 8 semester 1 bab pertama ya. Kalau sudah siap kita mulai saja. Nah, ini akan kita bahas ya. Gerak ini terdiri dari gerak lurus dan gerak yang tidak lurus ya. Gerak lurus mempunyai besaran, ada jarak, ada perpindahan, ada kelajuan, ada kecepatan. Nanti kita bagi juga menjadi gerak lurus yang beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita pelajari apa perbedaannya ya. Dan di sini di kelas 8 ini kita hanya membahas gerak lurus saja. Gerak tidak lurus itu banyak, nanti akan mempelajari di tingkat pendidikan yang lebih lanjut ya. Nah, kita bahas dulu tentang konsep gerak. Setiap hari kita selalu bergerak ya, tanpa kita sadari. Memang harus pelajari ya tentang gerak. Kan itu sudah kebiasaan sehari-hari atau sudah aktivitas kesehariannya ya. Tapi tetap dalam IPA ini kita pelajari juga tentang gerak ya. Terutama gerak pada benda ini ya. Nah, tahukah kamu bagaimana benda dikatakan bergerak? Bagaimana sebuah sepeda misalnya dikatakan bergerak, atau sebuah batu menggelinding misalnya, atau bola menggelinding. Nah, suatu benda dikatakan bergerak jika, kalau menurut IPA, jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan ya. Jadi ketika mengalami perubahan posisi, artinya kalau dia berpindah posisi, berpindah tempat, maka dalam IPA baru benda itu dikatakan bergerak ya. Apa itu titik acuan? Itu adalah suatu titik untuk memulai pengukuran perubahan kedudukan benda. Jadi dari mana dia berpindahnya? Ya, misalnya dari kursi, misalnya kamu sekarang sedang di mana? Duduk di kursi. Oke, kita ambil itu kursi itu sebagai titik acuan. Ketika kamu mengambil minum ke dapur, maka itu ada perubahan posisi, asalnya di kursi menjadi ke dapur. Berarti kita ukur perubahannya itu dari kursi tadi yang kamu duduki sampai ke dapur. Nah, itu kita sebut titik acuan ya. Adapun titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak itu disebut lintasan. Nah, kamu barusan dari kursi ke dapur itu lewat mana? Apakah lewat ruang tengah? Apakah lewat kamar kakak, kamar orang tua, atau lewat kamar mandi? Nah, itu kita sebut sebagai lintasan. Lewat mana sih kamu bergeraknya? Nah, itu kita sebut lintasan ya. Nah, sebenarnya, ini ya, benda yang diam dapat juga dikatakan bergerak. Kok bisa? Katanya diam, tapi dikatakan bergerak. Kenapa sih? Nah, ini bergantung pada titik acuan yang dipakai dan kedudukan benda yang berubah terhadap titik acuannya. Ya, ini bergantung pada titik acuan yang dipakai. Contohnya, misalnya, ketika kamu dalam angkot, misalnya pulang sekolah. Saya kemarinnya pulang sekolah waktu masih belajar biasa. Pulang sekolah naik angkot misalnya. Di dalam angkot, bagaimana posisi kamu? Apakah geser-geser duduknya atau jalan-jalan? Tidak kan? Diam ya. Nah, ketika kita di dalam angkot, menurut penumpang lain, kita dikatakan sedang diam. Ya, kita dikatakan sedang diam. Tapi kalau misalnya teman kamu melihat dari luar angkot, dari pinggir jalan, teman kamu akan melihat kamu bergerak. Kenapa? Iya, karena kamu sedang bergerak dengan angkot. Nah, ya, itu yang dimaksud dengan bergantung pada titik acuan. Ya, bergantung pada titik acuan. Jadi, kalau titik acuannya di dalam angkot, maka menurut penumpang di dalam angkot, maka kamu dikatakan diam, karena ya memang tidak bergerak. Tapi kalau titik acuannya di luar angkot, itu dikatakan
kamu sedang bergerak, karena sedang bergerak bersama angkot. Makanya kita sering ketika misalkan berada dalam kendaraan, kita melihat seolah-olah pohon atau tiang listrik bergerak ke belakang ya. Padahal sebetulnya bergerak atau diam. Tiang listrik itu diam, kita yang bergerak, tapi seolah-olah itu dia tiang listrik dan pohon bergerak ya. Jadi tergantung pada titik acuan. Nah, ini keadaan ini kita sebut sebagai gerak yang bersifat relatif. Jadi tergantung titik acuannya, atau bahasa kerennya mah tergantung dari sudut mana kita memandang. Keren ya. Jadi tergantung dari titik acuan tertentu ya. Jadi artinya benda dapat dikatakan bergerak terhadap titik acuan tertentu, tetapi tidak bergerak terhadap benda yang lain ya. Jadi gerak ini merupakan perubahan posisi atau kedudukan suatu benda. Itu apa sih? Perubahan posisi atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Jadi harus ditentukan dulu titik acuannya mana nih. Ya. Kalau sudah ditetapkan titik acuannya mana, baru kita bisa menentukan, bisa menyebutkan bahwa benda ini bergerak atau diam. Ya. Oke. Nah, gerak juga dapat dikatakan sebagai perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi dia mengalami perubahan kedudukan. Itu dikatakan bergerak. Kalau kedudukannya tidak berubah, bergerak tidak? Nah, dari tadi ditekankan bahwa gerak itu adalah perubahan kedudukan. Maka ketika kedudukannya tidak berubah, maka benda dikatakan tidak bergerak. Nah, benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Ya. Ini lintasannya bisa berupa lintasan yang lurus, ya, lintasan yang melingkar, ataupun tidak beraturan. Nah, di SMP ini, di kelas 8 ini, kita hanya akan membahas gerak benda yang lintasannya lurus. Oke? Gerak benda yang lintasannya lurus, gerak lurus. Ya. Benda yang bergerak pada lintasan yang lurus akan melibatkan jarak, waktu, dan kecepatan. Coba kamu bayangkan kira-kira berapa jarak dari rumah kamu ke sekolah? Apakah dekat, jauh? Kira-kira berapa meter atau berapa kilometer? Oke, sekarang kita lihat dulu, perhatikan gambar di bawah. Nah, ya. Ini ada Ronaldo. Iya, kelihatannya dari postur tubuhnya sepertinya dia adalah Ronaldo ya. Dia dari rumah pergi ke pasar ya. 200 meter ke pasar, lalu kembali lagi ke rumah. Ke pasar, lalu kembali lagi ke rumah, berapa jarak dan perpindahannya? Jadi dia cuma jalan-jalan aja ya. Dia jalan-jalan ke pasar, lalu balik lagi ke rumah. Bayang ya, nggak belanja dia ya. Besarnya jarak yang ditempuh ini merupakan jarak dari rumah ke pasar ditambahkan dengan jarak dari pasar ke rumah. Ingat, dia sudah berjalan dari rumah ke pasar, lalu balik lagi dari pasar ke rumah ya. Jadi jarak yang ditempuh ini jarak bolak-balik, 2 kali balikan ya. Maka jarak yang ditempuh itu adalah 200 meter dari rumah ke pasar dan 200 meter dari pasar ke rumah. Sehingga total dia sudah berjalan sejauh 400 meter. Ya. Nah, terus perpindahannya dari mana? Perpindahannya dia dari rumah ke pasar 200 meter dan dari pasar ke rumah. Kebalikannya 200 meter. Jadi di mana dia? Asalnya di mana dia? Dari rumah. Terus kembali lagi ke rumah. Berpindah tempat nggak? Kedudukannya berubah tidak? Nah, perpindahan yang telah ditempuh oleh Ronaldo ini ternyata adalah 0. Kenapa? Nah, ini perpindahan yang ditempuh ini 200 meter ke arah pasar, arah positif, dan 200 meter ke arah rumah yang letaknya berlawanan. Nanti kita kasih tanda negatif karena dia berlawanan arah. Maka totalnya adalah 200 meter ditambah negatif 200 meter itu sama dengan 0 meter. Kok bisa 0? Bisa, karena meskipun Ronaldo bergerak, tapi perpindahan yang dilakukannya adalah 0. Karena apa? Dia kembali ke tempat semula. Kedudukan awalnya di rumah. Kedudukan akhirnya di mana? Kembali ke rumah. Ya. Jadi dikatakan berubah tidak kedudukannya? Tidak, sementara tadi dikatakan bergerak
kalau mengalami perubahan kedudukan. Meskipun dia tadi berjalan sudah menempuh jarak 400 meter, tapi dia tidak mengalami perpindahan atau perpindahannya sama dengan 0 karena kembali ke tempat semula. Dikatakan tidak berpindah, tetap aja di tempat itu. Ya. Jadi sejauh mana sih lintasan yang sudah ditempuh? Nah, sedangkan perpindahan itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memperhatikan, nah ini, posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi hanya kita melihat posisi awalnya saja dan posisi akhirnya saja. Asalnya di mana? Berakhirnya di mana? Nah, itu perpindahan. Asalnya di tempat ini, lalu pindah ke mana? Perpindahan juga bisa dikatakan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Jadi lihat posisi awalnya di mana, lalu posisi akhirnya di mana, dan tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Tidak usah melewati lintasan yang ditempuh. Ya. Perpindahan di sini bergantung pada posisi awal dan posisi akhir benda dan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh. Jadi terserah kamu mau lewat mana, lintasannya mana yang ditempuh. Kalau perpindahan, menghitung perpindahan cukup tarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir saja. Mata angin kita arah ke atas itu arah utara ya. Kalau ke atas utara berarti ke bawah selatan, ke kanan barat, ke kiri timur. Kayak misalnya seseorang berjalan dari titik A ke arah barat sampai titik B, ya. Dari titik A ke titik B sejauh misalnya 4 meter. Dari titik B, nah misalnya Andi di sini ya, Andi dari titik A ke titik B, maka jarak yang ditempuh oleh Andi itu adalah sejauh 4 meter. Sini ya. Dia berjalan sejauh dari A ke B itu 4 meter. Perpindahannya berapa? Andi berpindah dari titik A ke mana? Ke titik B. Maka perpindahan yang dialami oleh Andi adalah dari titik A ke titik B, yaitu sejauh 4 meter. Oke, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya Andi berjalan dari titik A ke titik B, lalu dari titik B, dia lanjut perjalanan ke selatan, ke titik C, misalnya sejauh 3 meter. Dari titik C, dia lanjut ke timur, ke titik D, sejauh 4 meter. Nah, coba kamu hitung. Dari A ke B ke C ke D, Andi berjalan dengan lintasan seperti itu. Berapa jarak yang sudah ditempuh oleh Andi? Nah, itu, coba hitung. Jarak yang ditempuh oleh Andi itu adalah sejauh berapa? Dari AB dia 4 meter, lalu lanjut ke BC 3 meter, lanjut ke CD 4 meter. Jadi total jarak yang sudah ditempuh oleh Andi adalah 11 meter. Perpindahannya berapa? Apakah 11 meter juga? Oke, Andi berpindah dari mana ke mana? Titik asalnya di mana dia? Asalnya di A. Lalu berhenti di mana? Di B. Kan dari B lanjut ke C. Dari C lanjut ke D. Berarti berakhir di mana? Di titik D. Nah, jadi perpindahan yang dialami oleh Andi itu adalah dari A ke D. Berapa A ke D? Itu adalah sejauh 3 meter. Nah, paham di sini ya, berbeda ya. Jarak itu kita hitung semua lintasan yang dia tempuh. Tapi kalau perpindahan cukup melihat titik awal dan titik akhirnya saja. Tarik garis lurus, itu berapa perpindahannya. Dari contoh ini, Andi mengalami perpindahan sejauh 3 meter, yaitu dari A ke D. Ya. Paham ya? Dan perpindahan, tadi kita sudah bisa membedakan jarak dengan perpindahan. Nah, setelah itu muncul besaran kelajuan dan kecepatan. Nah, dalam fisika, kelajuan dan kecepatan mengandung arti yang berbeda. Apa sih bedanya? Kelajuan ini termasuk besaran skalar. Seharusnya sudah dulu di kelas 7 ya. Karena tidak bergantung pada arahnya. Sedangkan ini kelajuan ini merupakan jarak terhadap posisi awalnya dalam suatu selang waktu tertentu. Jadi ini diturunkan dari besaran jarak. Sementara kecepatan ini besaran vektor karena ada arahnya. Jadi kita lihat arahnya kemana? Maju, mundur, kanan, kiri, itu bergantung ya. Nah, kalau kelajuan tadi diturunkan dari besaran jarak, maka kecepatan ini diturunkan dari besaran perpindahan. Jadi, kalau nanti persamaannya sama, ya, hitungannya sama aja. Kalau kecepatan dan kelajuan ini nanti dinyatakan dengan huruf T,
perpindahan dan jarak itu dinyatakan dengan huruf S, dan waktu tempuh dinyatakan dengan huruf T, maka secara matematis bisa kita tuliskan V sama dengan S dibagi T. Perubahan jarak atau perubahan perpindahan terhadap selang waktu. Jadi per waktunya. S dibagi T dengan V-nya itu adalah kecepatan atau kelajuan, satuannya meter per second, M per S. S-nya itu perpindahan atau jarak, satuannya meter. Dan T-nya itu adalah waktu tempuh, satuannya second atau detik. Ya. Nah, ini persamaan ini yang kita gunakan. Ya. Ya, kalau unsur kelajuan dalam sistem internasionalnya ini dalam meter per second tadi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita biasa jumpai satuannya dalam kilometer per jam, misalnya dalam speedometer kendaraan bermotor ya. Nah, nanti kalau dalam perhitungan kilometer per jam itu harus dirubah ke meter per second. Gimana? Rubah aja satuannya semuanya. Kilometer jadikan meter, jadi 1000 meter. Jam jadikan second, 3600 second. Jadi 1 km per jam itu sama dengan 1000 per 3600 meter per second. Atau kalau disederhanakan 5 per 18 meter per second. Atau bisa kita tuliskan konversinya 1 km per jam itu sama dengan 5 per 18 meter per second. Atau kalau dibalik 1 meter per second itu sama dengan 18 per 5 km per jam. Ya. 72 km per jam itu sama dengan berapa meter per second? Langsung saja 72 km per jam sama dengan langsung dikali 72 dikali 5 per 18 meter per second. Itu sama dengan 20 meter per second. Artinya benda itu bisa menempuh jarak 20 meter dalam waktu 1 detik. Ya. Itu artinya. Atau 72 km dalam waktu 1 jam. Yang nomor 2, contohnya, sebuah motor melaju sejauh 6 km dalam waktu 15 menit. Berapakah kelajuan motor tersebut? Oke, kita lihat data-data yang ada di soal. Dari soal kita ketahui ada jaraknya 6 km. Kita jadikan meter, jadi 6000 meter. Ada T-nya, waktunya 15 menit. 15 menit kita jadikan second, jadi 900 second. 15 kali 60 ya. Yang tanya itu kelajuan motornya. Maka kita langsung masukkan ke dalam persamaan V sama dengan S dibagi T. Masukkan angkanya, S-nya 6000, T-nya 900. 6000 dibagi 900 dapatnya 6,67 meter per second. Artinya motor tersebut bergerak menempuh jarak 6,67 meter dalam waktu 1 detik. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan kamu diskusikan dengan teman dan gurunya. Lalu itu Ibu kasih ada latihan, silakan dikerjakan latihannya ya. Terima kasih. Kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya ya. Sampai sini Ibu cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.